Oke sobat, sekarang kita sudah berada di harus dibuang sobat ya, dan tidak langsung biar lanjut. Kami datang membawa harapan dengan mimpi dan visi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arga Saputra di channel ngebangunrumah.com. Oke, sobat Kang Bangun semuanya. Kita sekarang berada di mana? Nah, oke, sekarang kita berada di Beji, itu di daerah Depok, sobat. Kali ini konsumen kita memilih pekerjaannya itu tidak terlalu banyak. Jadi buat kalian bisa request juga tuh kalau misalkan ingin ngebangun rumah bersama tim ngebangunrumah.com. Kali ini di konsumen ini hanya pekerjaannya pertama atap, yang kedua plafon, yang ketiga itu ada pengecatan eksterior, yang keempat ini adalah perubahan elektrikal. Nah, keempat elemen ini sudah minta diganti. Oke sobat, langsung saja kita menuju ke area depannya sobat. Nah, di area depan ini terdapat cat eksterior sobat, yang mana tadinya adalah warnanya krem seperti bangunan yang di sebelah kanan saya. Nah, Ibu Meta memilih cat itu warna kehijau-hijauan sobat. Untuk area yang dicat itu ada eksterior itu mulai dari fasad, lalu sopi-sopi atas, lalu yang di lantai 2 juga, bagian balkon, kiri kanan depan belakang bangunan itu dicat dengan menggunakan cat moilek eksterior sobat. Lalu di bagian plafon di sini ada masuk overstack sobat. Di bagian overstack luar ini menggunakan GRC, lalu kita cat juga finishingnya. Nah, di sini juga ada yang perlu saya sampaikan sobat. Nah, Ibu Meta request bahwa gentengnya ingin dipakai kembali, berarti hanya diganti bagian rangka. Nah, sistem pemasangan atap kita juga itu melalui tahapan-tahapan tentunya ya. Yang pertama itu mulai dari progres pembongkaran atap, lalu kalau misalkan sudah dibongkar semua, masuklah rangka baja ringan. Setelah rangka terrakit, lalu tim kita itu mulai pemasangan aluminium bubble. Nah, mulai dari aluminium bubble langsung ditimpah lagi dengan reng. Nah, di situ setelah reng barulah masuk genteng. Nah, kenapa ada 4 komponen itu? Nah, karena di bagian struktur atap perlu adanya perkuatan dan juga keamanan tentunya ya. Kebanyakannya itu masalah di bocor. Nah, aluminium bubble itu bisa mengatasi kebocoran sobat. Karena kenapa? Aluminium bubble adanya di bawah genteng. Jadi kalau misalkan ada air jatuh yang misalkan ada genteng yang pecah lalu ada rembesan air, itu tidak langsung masuk ke dalam plafon. Sehingga plafon di dalam tidak mengalami bintik-bintik hitam atau basah sobat. Melainkan si air itu langsung ngikutin aluminium bubble turun ke bawah mengikuti kemiringan atap. Lalu jatuhnya masih di area talang sobat. Nah, langsung saja yuk kita ke lantai 2 bagian atapnya sobat. Come on. Oke sobat, sekarang kita sudah berada di balkon lantai 2. View-nya ini di depan kita itu adalah jalan tol sobat. Nah, awalnya mengapa Ibu Meta ini mengganti atapnya ini? Yang pertama, di depan ini adalah jalan tol baru sobat. Otomatis ada beberapa RTH, ruang terbuka hijau, itu yang terkena imbasnya dari jalan tol. Nah, di sini awalnya banyak pepohonan nih sobat. Ketika pas di bangun jalan tol yang baru ini, angin dan hujan itu langsung imbasnya masuk ke sini sobat. Nah, disitulah karena atapnya Ibu Meta ini menggunakan bahan kayu dulunya dan juga rengnya, maka dari itu Ibu Meta ingin mengganti atapnya ini dengan menggunakan baja ringan sobat. Lalu untuk atap gentengnya ini menggunakan atap genteng existing. Nah, modelnya emang jadul ya sobat ya. Cuman di tim ngebangunrumah.com semaksimal mungkin
ngejaga si genteng ini agar tetap utuh dan juga fungsionalnya terjamin gitu sobat ya. Nah, untuk bagian yang genteng yang udah tidak layak pakai harus dibuang sobat ya, tidak dimanipulasi lagi dipasang gitu, tidak sobat. Jadi untuk gentengnya yang sudah tidak layak itu sudah dibuang. Nah, di sini juga kenapa area genteng sama area nok berbeda? Oke sobat, karena gini sobat, di dalam perencanaan area genteng ini tidak masuk ke dalam hitungan pengecetan. Nah, untuk bagian nok, kenapa di bagian nok kita cat? Karena di sini ada tahapan namanya karpus sobat. Tentunya karpus itu menempelkan nok, tapi kita tidak menggunakan silen ya. Karena tim ngebangun rumah.com menempelkan noknya ini itu menggunakan adukan sobat. Nah, kenapa untuk area nok ini kita cat? Karena dia terkena adukan untuk bagian noknya, jadi otomatis kotor sobat. Nah, di sini juga ada pengecatan eksterior. Ini tentunya catnya ini udah ada lapisan waterproofingnya sobat, udah 3 in 1. Lalu untuk bagian sini kenapa catnya warnanya sama dengan nok? Di sini ini adalah ban-banan atap sobat. Nah, kenapa kita cat? Karena di area ban-banan atap existing ini kebongkar semua sobat. Otomatis dinding yang existing ini akan sompal. Untuk bagian sini juga kita masuk overstack nih sobat. Overstack bagian atap luar. Nah, ini menggunakan GRC. Lalu di depannya ini ada lisplang sobat. Lisplang itu fungsinya untuk menutupi si tampias air hujan ketika angin kenceng campur hujan masuk, nggak langsung kena ke plafonnya sobat, melainkan dia nempelnya ke area lisplang gitu. Lalu area lisplang jatuhlah ke area talang gitu sobat. Untuk bagian plafon ini mah aman ya sobat ya. Nah, awalnya di bagian ini hanya menggunakan rangka kuda-kuda kayu sobat. Lalu kita ganti juga menggunakan baja ringan 7,5 CNP. Nah, oke sobat, untuk warna itu semuanya sama ya sobat ya. Mulai dari fasad lantai 2, area balkon, terus area samping, belakang, kiri kanan ya, kiri kanan belakang itu udah catnya sama semua gitu. Jadi requestannya konsumen ingin menggunakan warna cat yang sama kecuali bagian atap aja sobat. Gitu sobat. Setelah dari pembongkaran atap, lalu pembongkaran plafon, ada pemasangan elektrikal sobat. Nah, untuk elektrikal kita langsung lihat. Untuk bagian pengecetan lantai 2 ini hanya di bagian luarnya saja sobat ya. Tapi untuk area dalam ini belum, karena Bu Mita ingin bertahap, mulai dari mahkotanya dulu nih diperbaiki, lalu plafon. Nah, barulah nanti kalau misalkan kita ingin mengecat bagian dalam, sudah tidak ada masalah lagi untuk di bagian mahkota atapnya. Nah, oke sobat, di sini hanya ada bekas bobokan dan juga pemasangan elektrikal. Nah, untuk ini kita saklarnya menggunakan Broco Galeo sobat. Broco Galeo itu putihnya putih terang. Beda kalau misalkan putih Broco yang biasanya ada yang lebih ke putih susu sobat. Ini kita menggunakan Broco Galeo, itu sudah spesifikasi dari tim perencanaan kami. Gitu sobat. Nah, ini tentunya sudah fungsional ya sobatnya. Sudah mulai sudah hidup sih gitu. Nah, oke, untuk bagian sini tentunya ya seperti yang saya jelaskan tadi sobat, bertahap. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian belakang. Oke sobat, sekarang kita sudah berada di area belakang balkon lantai 2. Tepatnya di mana? Di belakang. Oke sobat, akan saya tambah kontras cahaya. Tambah terang sobat ya. Nah, di sini kita
melakukan pengecatan eksterior seperti yang saya jelaskan di area balkon lantai 2 tadi sobat. Nah, untuk area belakang ini dari mulai sopi-sopi sampai ke bawah lantai 1 menggunakan material yang sama untuk pengecatannya. Gitu sobat. Nah, di sini juga area overstack belakang ini tidak lupa kita taruh pencahayaan. Supaya apa? Supaya rumah kita akan lebih megah lagi ketika malam hari, yaitu tambahan sinar lampu sobat. Nah, untuk bahannya itu menggunakan down LED 4 pin, lalu lampunya ini lampu LED. Nah, kalau misalkan malam itu dihidupin, otomatis terangnya luar biasa. Oke sobat, untuk bagian plafon lantai 2 itu keseluruhan diganti dengan list gipsumnya juga sobat. Tadi saya lupa jelasin di dalam tadi. Nah, di sini setelah kita saya jelaskan tahapannya. Setelah kita fokus di bagian atap, tim ngebangunrumah.com melakukan pembongkaran plafon. Itu setelah bagian atap sobat. Karena kenapa? Karena untuk tahapannya, kalau misalkan kita bongkar atap, ketika pas cuaca hujan, otomatis akan langsung basah semua sobat. Maka dari itu, tim ngebangunrumah.com menyisakan untuk bagian plafonnya jangan dulu dibongkar, karena supaya si air itu nggak terlalu masuk ke dalam, melainkan keresap dulu di dalam plafon existingnya. Tapi tentunya kita pastikan juga keamanannya sobat ya. Kalau misalkan rangkanya udah tidak kuat lagi, otomatis kita sudah tidak berani. Maka dari itu, tim ngebangunrumah.com menaruh atap sementara, yaitu dengan menggunakan terpal supaya air hujan tidak langsung biar. Nah, di sini juga setelah pemasangan gipsum, lalu tim ngebangunrumah.com melakukan tahapan lagi. Di sini ada serat. Serat itu sebenarnya di antara dua sisi gipsum bertemu. Nah, di situ maka ada celah sobat. Kalau misalkan kita langsung ngompon, itu kurang tepat gitu ya. Maka kita kasihlah serat itu supaya tidak ada keretakan sobat di antara pertemuan dua gipsum ini. Gitu. Diserat, dikompon, lalu masuklah list gipsum sobat. Nah, list gipsum ini kenapa nggak langsung plafon, langsung list gipsum? Nggak dikasih serat dulu. Nah, itu untuk tahapan di ngebangunrumah.com. Nah, setelah list gipsum terpasang, terkompon semuanya, lalu di bagian plafon ini kita menggunakan pengecatan sobat. Mulai dari sealernya dulu, lalu untuk tahapan finishing pengecatannya sobat. Nah, oke sobat, udah penutupan berarti. Oke, setelah kita review dari depan, belakang, mungkin itu aja. Saya ulang. Oke, setelah kita review dari depan, bagian dalam, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Dan tim ngebangunrumah.com kerjakan sobat, karena sesuai dengan pekerjaan yang sudah direncanakan. Buat kalian yang tidak ingin ketinggalan info tentang bangunan, segera kunjungi website ngebangunrumah.com. Nah, jangan lupa klik subscribe di channel ngebangunrumah.com, lalu like dan komennya ya sobat ya, untuk support tim ngebangunrumah.com melanjutkan progres renovasinya di rumah kalian sobat. Oke, mungkin saya Arga Saputra pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangunrumah.com, one stop living solution. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com, one stop living solution.